Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmadani dengan NIM 2111103010029. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari tugas yang telah diberikan. Yang pertama yaitu jelaskan sumber-sumber penyebab terjadinya pemanasan global, apa dampaknya bagi ekonomi kelautan, dan bagaimana strategi mengatasinya, serta dengan contoh kasus terutama di Indonesia. Sumber-sumber pemanasan global yaitu adanya peningkatan gas rumah kaca, polusi udara karena bahan bakar, efek rumah kaca, adanya penggunaan CFC yang berlebihan, adanya penggundulan hutan, dan adanya polusi tanah karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Nah, selanjutnya yaitu dampak pemanasan global bagi ekonomi kelautan. Dampaknya yaitu 1. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-lama akan rusak bahkan hilang. Kerusakan terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut akan mati. 2. Air laut memanas, di mana ini akan memanaskan udara di sekitarnya sehingga terciptanya angin dapat. Yang ketiga yaitu menaikkan permukaan air laut, karena es yang mencair dapat menambah volume air laut dan berakibat pada semakin tingginya permukaan air laut. Selanjutnya yaitu strategi untuk mengatasi pemanasan global, yaitu kita dapat melakukan kegiatan reduksasi, mengajak orang lain untuk hemat energi, membeli makanan yang hemat energi, bahkan kita dapat mengurangi kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya contoh kasus pemanasan global yang sering terjadi di Indonesia. 1 yaitu kebakaran hutan. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia banyak sekali terjadi kebakaran hutan, terutama yang ada di daerah Kalimantan. Dan ada juga kenaikan suhu, terus perubahan siklus musim yang tidak menentu, seperti yang kita ketahui yang akan kita alami saat sekarang ini. Misalnya, ketika berada di bulan tertentu yang seharusnya musim hujan, namun karena cuacanya menunjukkan itu musim kemarau. Nah, selanjutnya yaitu adanya kesulitan mendapatkan air bersih. Ini diakibatkan karena kekeringan panjang yang terus melanda. Di wilayah Indonesia saat ini sering terjadi kesulitan air bersih, terutama di daerah Jawa. Selanjutnya yaitu hilangnya pulau-pulau kecil. Ini disebabkan karena penurunan permukaan tanah dan kenaikan air permukaan laut yang membuat pulau kecil di Indonesia tenggelam atau menghilang. Ini adalah dampak dari pemanasan global. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Indonesia adalah negara tropis dengan tingkat keanekaragaman ikan tinggi. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan dalam meminimalisir hasil tangkapan yang tidak atau belum layak tangkap. Menurut saya ini bisa kita solusi dengan kita melihat hasil daerah penangkapannya dulu. Tapi saya membaca salah satu jurnal yaitu tentang penggunaan celah pelolosan pada bubu untuk mengurangi tertangkapnya kerapu muda di Pulau Karimun Jaya. Di sini dijelaskan salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai upaya mengurangi hasil tangkapan yang kurang layak tangkap atau belum layak tangkap itu yaitu menggunakan celah pelolosan. Penelitian ini dilakukan oleh Grant Corp tahun 2011 menggunakan celah pelolosan berdiameter 7,5 cm. Ia dapat meloloskan yang dimana sebelumnya juvenil ikan kerapu pertama 49% bisa menjadi 15,6%. Soal ketiga, salah satu tantangan dalam konservasi perairan adalah dinamika dan
menurut saya dengan adanya gerakan konservasi ini kita memiliki sudut pandang. Pertama dari sudut pandang ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, pelestarian tanah dan air. Dari sudut pandang sosial yaitu kita meningkatkan mutu kehidupan manusia, meningkatkan tanggung jawab moral manusia dan hidup serta lestarinya warisan budaya kebanggaan nasional.